Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Dan saat ini kita juga akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi-platform Lampung Pos Group. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id dan juga Sai Radio 100 FM. Oke Mas Wid, di sini sudah ada 5 deret berita yang menjadi trending topik untuk lampos.co. Di antaranya, 6 kecamatan di Bandar Lampung rawan COVID-19. Berita kedua, seluruh flyover di Bandar Lampung akan diperindah. Kemudian Nanang dukung pembentukan kabupaten baru. Berita keempat, 2 pejabat eselon 2 Pemprov di rolling. Dan terakhir, harga transfusi plasma konvalesen seharga 2 juta rupiah. Nah, ini ada berita tentang pemerintah kota yang akan memperindah seluruh flyover di Bandar Lampung. Wah, ini berita yang cukup baru sekali tentunya ya. Ya, di Bandar Lampung ini kan ada sekitar 7 flyover ya dan 1 underpass ya. Yang 7 ini belum termasuk yang 1 yang baru yang kemungkinan pertengahan bulan ini ya akan diresmikan mulai beroperasional, yaitu yang di Jalan Sultan Agung. Oh, baik. Nah, flyover ini kan dibangun pada zaman kepemimpinan Pak Wali Kota Herman. Nah, sekarang sudah berganti ke Wali Kota yang baru, yaitu Ibu Eva Duyana, dan beliau adalah istri dari Pak Herman, dan akan memberi sentuhan baru, gitu, kira-kira begitu. Sentuhan-sentuhan baru kepada flyover ini. Baik. Mungkin akan diberi yang lebih berciri khas, ada tanda-tanda yang bahwa di situ ada perempuan, gitu ya, begitu ya, warna-warni yang apa. Akan diberi lampu warna-warni juga yang indah supaya juga tetap penerangan itu juga bukan hanya berfungsi sebagai penerangan, tapi membuat indah suasana kota, dan tentu saja ciri khas budaya Lampung juga pasti akan ada di situ. Baik Mas Wid, selanjutnya kita akan beralih untuk lampungpos.id. 5 deret berita yang menjadi trending topik diantaranya, kembalikan zona hijau dengan vaksin. Berita kedua, digitalisasi solusi UMKM bertahan di masa pandemi. Kemudian, Jalan Desa Palasaji Bumidaya, prioritas diperbaiki. Berita keempat, petani jual jagung lebih murah, antisipasi hujan. Dan yang terakhir, plasma, ringankan pasien gejala berat. Oke, ini tentunya menjadi cara baru dan menjadi solusi bagi para penderita COVID-19 dengan gejala berat, yaitu dengan plasma konvalesen. Nah, bagaimana Lampung Pos menyikapinya? Nah, ini plasma konvalesen ini sebetulnya metode baru. Metode baru di Lampung. Kalau di nasional sudah lama ya, di kota-kota besar. Di Lampung ini metode baru pekan ini dimulai. Jadi konvalesen ini yang pertama, tidak semua penderita pengidap COVID itu yang positif bisa menerima donor konvalesen ini. Ini hanya pengidap COVID yang dalam kondisi berat. Jadi kalau masih bisa dirawat dengan biasa ya bisa dirawat. Tapi kalau yang sudah berat baru memakai metode plasma ini. Itu yang pertama. Yang kedua, plasma ini mahal gitu loh. Harganya kira-kira donor untuk 1 kali donor itu 2 juta per sekali donor, dan tidak ditanggung oleh BPJS. Ya, artinya harus membayar secara mandiri. Harus membayar secara mandiri. Dan disinilah lagi-lagi kita bahwa sudahlah harganya mahal, barangnya belum tentu ada di Lampung ini baru sekitar 4. Rata-rata kita ngimpor terus ini plasma ini dari daerah lain. Nah, itulah pentingnya kita daripada mengobati lebih baik mencegah ya, atau makanya pentingnya lagi kita tidak pernah bosan-bosannya untuk mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan 5M itu. Betul sekali. Tentunya ini menjadi salah satu hal baru sebagai solusi, tetapi lebih baik untuk mengatasi daripada mengobati ya Mas Wid. Oke, kita beralih untuk berita dari trending topik Radio Sai 100 FM.
tentang gaya hidup dan juga entertainment. Berita yang pertama, eksplorasi budaya Asia Tenggara dalam film animasi terbaru, Disney gandeng seniman Indonesia. Kemudian yang kedua, pada ulang tahun yang ke-27, Justin Bieber umumkan single barunya yang berjudul Hold On. Kemudian yang ketiga, film peraih Oscar Studio Ghibli, Spirit Away akan diadaptasi ke pentas teater. Kemudian yang keempat, legenda musik reggae Bunny Wailer, teman kecil Bob Marley, meninggal dunia. Dan yang terakhir, album debut solo Rose Blackpink, rilis 12 Maret 2021. Oke, ini ada salah satu berita yang sangat tentunya positif untuk Indonesia, tentunya tentang Disney yang mengangkat tentang kultur Asia Tenggara. Bahkan ini ada beberapa dari aktor, aktris, serta seniman Indonesia yang terlibat di dalam film tersebut. Ya, jadi ada ini film animasi terbaru dari rumah produksi Disney di Hollywood dengan judulnya Raya and the Last Dragon. Jadi film ini mengangkat tentang keragaman budaya Asia Tenggara, termasuk dengan melibatkan seniman-seniman Indonesia. Sebagai contoh saja misalnya Grisela, kemudian Dewa Brata itu sebagai visual development, dan Emiko Susilo juga sebagai konsultan budaya. Dan bukan hanya itu kan baru 3, ada 3 lagi. Ya. Via Valen, Raisa, dan Niki Zevanya dipercaya untuk menjadi pengisi soundtrack film animasi terbaru ini. Betul sekali. Tentunya juga ada Anggun C. Sasmi, Mas Widodo ini sebagai pengisi suara dari film tersebut. Wah, kita sangat tentunya nantikan dan kabarnya ini sudah tayang juga ya di bioskop ya. Baik, terima kasih Mas Wid. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, agar dapat mengupdate informasi selengkapnya, silakan baca di Surat Kabar Harian Umum Lampung Pos. Jangan lupa juga untuk kunjungi laman websitenya di laman lampos.co serta lampungpos.id. Untuk Anda mengupdate informasi tentang entertainment dan gaya anak muda, silakan dengarkan Radio Sai 100 FM dan juga kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Herdian Octavia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.